Nah, di sini kita akan membahas mengenai kebijakan ekonomi internasional di negara Jerman yang termasuk dengan ekspor dan impor. Jerman sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia memiliki kebijakan impor yang cukup terbuka, namun tetap memperhatikan standar kualitas dan keamanan produk. Hal ini sejalan dengan komitmen negara ini terhadap pasar tunggal di Uni Eropa. Jerman menerapkan kebijakan impor yang strategis untuk mendukung transisi energi dan memenuhi kebutuhan industri. Salah satu fokus utama adalah impor hidrogen, yang direncanakan untuk mencapai 50-70% dari kebutuhan energi hidrogen pada tahun 2030 dan 2045. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendukung target netralisasi iklim. Selain itu, Jerman mengimpor berbagai komoditas termasuk komputer, kendaraan, dan bahan kimia dengan Tiongkok sebagai mitra utama. Kebijakan ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan diri dengan tantangan global dan meningkatkan ketahanan ekonomi. Terdapat prinsip dasar kebijakan impor Jerman. Yang pertama ada kebebasan perdagangan. Jerman sangat mendukung kebebasan perdagangan internasional. Hal ini tercermin dalam keanggotaannya di berbagai organisasi perdagangan seperti WTO dan UE. 2. Standar tinggi. Produk yang diimpor ke Jerman harus memenuhi standar kualitas dan keamanan yang sangat tinggi. Ini termasuk standar terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Yang ketiga, perlindungan konsumen. Kebijakan impor Jerman juga dirancang untuk melindungi konsumen dari produk yang berbahaya atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Yang keempat ada persaingan sehat. Pemerintah Jerman mendorong persaingan yang sehat di pasar domestik, namun tetap memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri yang menghadapi persaingan tidak sehat. Aspek-aspek penting dalam kebijakan impor Jerman. Yang pertama, ada prosedur bea cukai. Prosedur bea cukai di Jerman umumnya efisien dan transparan. Namun, importir perlu memahami peraturan yang berlaku, termasuk tarif bea masuk dan persyaratan dokumen. Yang kedua, ada persyaratan teknis. Produk tertentu seperti makanan, obat-obatan, dan peralatan listrik harus memenuhi persyaratan teknik yang spesifik sebelum dapat diimpor. Sertifikasi dari lembaga yang diakui juga seringkali diperlukan. Yang ketiga ada aturan asal. Aturan asal barang sangat penting dalam menentukan tarif bea masuk yang berlaku. Importir perlu memastikan bahwa dokumen asal barang yang mereka miliki akurat dan lengkap. Yang keempat ada sanksi. Pelanggaran terhadap peraturan impor dapat mengakibatkan sanksi, termasuk denda, penahanan barang, atau bahkan larangan impor. Nah, di sini juga terdapat ekspor. Jerman sebagai negara pengekspor terbesar ketiga di dunia menghadapi tantangan besar dalam kebijakan ekspornya, gangguan akibat global seperti pandemi dan perang di Ukraina. Ekspor Jerman mengalami kenaikan, namun hal ini lebih dipengaruhi oleh inflasi daripada pemulihan ekonomi yang sehat. Saat ini, Jerman berupaya membatasi ekspor semikonduktor ke Tiongkok untuk mengurangi ketergantungan ekonomi. Sektor-sektor tertentu, terutama industri kimia, sangat rentan terhadap krisis energi dan ketegangan internasional. Kebijakan ini mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan model ekonomi yang sebelumnya bergantung pada energi murah dan pasar ekspor yang stabil. Di sini terdapat prinsip kebijakan ekspor Jerman, yang dimana prinsip-prinsip utama yang mendasari kebijakan ekspor Jerman yaitu yang pertama, kualitas tinggi. Standar Jerman, produk-produk made in Germany terkenal dengan kualitasnya yang tinggi. Hal ini menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekspor Jerman. Inovasi. Jerman terus berinovasi dalam riset dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk baru yang inovatif dan berteknologi tinggi.
2. Fokus pada teknologi tinggi. Industri 4.0. Jerman adalah developer dalam revolusi industri 4.0. Teknologi seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, dan Internet of Things banyak diaplikasikan dalam produk-produk ekspornya. Yang ketiga ada jaringan global yang kuat. Kemitraan dagang. Jerman memiliki jaringan kemitraan dagang yang luas dengan berbagai negara di dunia. Yang keempat ada keterampilan tenaga kerja. Pendidikan vokasi. Sistem pendidikan vokasi di Jerman sangat kuat, menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas tinggi. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam ekonomi internasional. Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, terus berupaya meningkatkan keterlibatannya dalam perekonomian global. Kebijakan pemerintah ini di bidang ekonomi internasional bertujuan untuk: yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membuka diri terhadap investasi asing, meningkatkan ekspor, dan memperkuat integrasi ke dalam rantai pasok global. Pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Kebijakan ekonomi internasional yang tepat diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan. Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerintah bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Pemerintah berupaya meningkatkan daya saing produk dalam negeri melalui berbagai kebijakan seperti deregulasi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Beberapa kebijakan utama yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam ekonomi internasional antara lain: yang pertama ada Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA. Indonesia telah menandatangani sejumlah FTA dengan negara dan kawasan lainnya untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk Indonesia dan menarik investasi asing. Yang kedua ada investasi langsung asing atau FDI. Pemerintah memberikan berbagai insentif untuk menarik FDI dengan tujuan untuk mentransfer teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan sektor-sektor strategis. Yang ketiga ada ekspor. Pemerintah mendorong peningkatan ekspor non-migas melalui berbagai program seperti pemberian fasilitas kredit ekspor, promosi produk Indonesia di pasar global, dan peningkatan kualitas produk. Yang keempat ada integrasi ekonomi regional. Indonesia aktif terlibat dalam berbagai forum kerjasama ekonomi regional seperti ASEAN, APEC, dan G20. Yang kelima ada deregulasi dan reformasi birokrasi. Pemerintah terus melakukan deregulasi dan reformasi birokrasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.